Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Perkenalkan, saya Kustul Evelita dari mahasiswa Universitas Asia Surakarta. Di sini saya minta waktunya Ibu kurang lebih 20 menit untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang IUD kontrasepsi. Nanti tujuannya agar Ibu mengetahui IUD kontrasepsi. Apakah Ibu setuju? Setuju. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Yang pertama, KB IUD atau intrauterine device, suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Kemudian jenis KB spiral antara lain, yang pertama KB spiral inert seperti Lippes, loop, dan Chinese ring. Kemudian yang kedua KB spiral yang mengandung tembaga seperti CU T380A, kemudian CU T200C, Novate, dan CU T380. Kemudian yang ketiga KB spiral yang mengandung hormon progesteron seperti progestase dan levonorgestrel seperti levonol. Kemudian kontraindikasi pemakaian IUD, yang pertama kehamilan, peradangan pada alat kelamin, kemudian kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin, kemudian tumor jinak pada rahim, perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat, kemudian yang keenam bentuk rahim yang tidak normal. Kemudian indikasi pemakaian IUD, yang pertama ibu yang masih berada pada usia reproduktif. Yang kedua, ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan. Yang ketiga, ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Kemudian yang keempat, ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Yang kelima, ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Yang keenam, ibu yang setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi. Kemudian yang ketujuh, ibu yang tidak menghendaki metode hormonal. Yang delapan, ibu yang tidak nyaman untuk mengingat minum pil setiap hari. Kemudian kelebihan KB IUD, yang pertama keefektivitasnya segera setelah dilakukan pemasangan. Kemudian yang kedua mempunyai manfaat jangka panjang, bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Yang ketiga sangat efektif karena tidak harus mengingat-ingat minum pil setiap hari. Yang keempat tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI. Yang kelima tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembaga. Kemudian yang keenam tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Yang ketujuh dapat langsung dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus apabila tidak ada tanda infeksi. Yang kedelapan dapat digunakan sampai menopause 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Kekurangan KB IUD, yang pertama memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Kemudian yang kedua tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS. Yang ketiga tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS. Yang keempat, tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan. Yang kelima, tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri. Yang keenam, harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu.
Kemudian efek samping KB IUD. Yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Yang kedua, saat haid lebih sakit. Yang ketiga, kadang-kadang terdapat perdarahan sedikit di luar siklus haid. Kemudian pemasangan dan pelepasan IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter dan bidan. KB IUD bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang IUD mulai 6-8 minggu setelah persalinan. Kemudian setelah pemasangan IUD, disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Baik Bu, setelah saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tadi kan ada bagian kekurangan. Nah, kekurangannya adalah salah satunya tidak baik untuk perempuan IMS. Jadi IMS itu apa ya? Perempuan IMS merupakan perempuan yang memiliki infeksi menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik dari vagina, anus, anal, dubur, atau mulut. Kemudian IMS dapat ditularkan melalui berganti-gantian handuk atau celana dalam dengan orang lain. Kemudian cara bercebok yang tidak benar, menggunakan air yang tidak bersih, tidak pernah mengganti celana dalam. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.